Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusirlah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang jadi selamat. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, kita berdoa dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati renungan yang akan kami dengarkan ini, supaya bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran sekolah Sabat pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, yang berjudul, Kita Ditebus untuk Umat. Saat Anda membaca Efesus 2, berusahalah untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang telah Allah lakukan bagi kita melalui putranya Yesus Kristus? Tetapi Allah, kedua kata itu pastilah kata yang penuh pengharapan yang diketahui umat manusia. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai ke 10, Paulus menggambarkan masa lalu yang suram dari para pembaca suratnya. Dalam penderitaan umat manusia, mereka bertekad untuk memberontak terhadap Allah. Hidup mereka didominasi oleh dosa dan iblis. Efesus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, apakah yang Tuhan lakukan bagi mereka dan bagi kita? Yang pertama, Dia membuat kita hidup bersama Kristus. Kebangkitan Kristus adalah milik kita. Dia membangkitkan kita dengan Kristus. Kenaikan Kristus adalah milik kita. Yang ketiga, di surga Ia menundukkan kita dengan Kristus. Penobatan Kristus adalah milik kita. Efesus 2 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita bukan pengamat dari peristiwa pergeseran alam semesta dalam kehidupan Kristus. Allah mengambil tindakan yang luar biasa ini bukan karena jasa apapun di dalam kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dan Dia bermaksud agar orang percaya hidup dalam keakraban dengan Yesus dan melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Jika Efesus 2 ayat 1 sampai 10 mengajarkan bahwa kita hidup dalam keakraban dengan Yesus, Efesus 2 ayat 11 sampai 22 mengajarkan bahwa kita hidup dalam keakraban dengan orang lain sebagai bagian dari jemaatnya. Kematian Yesus memiliki manfaat vertikal, membangun hubungan orang percaya dengan Allah, Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dan hubungan horizontal memperkuat hubungan kita dengan orang lain, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Melalui salibnya, Yesus menghancurkan semua yang memisahkan orang percaya non-Yahudi dari orang Yahudi, termasuk penyalahgunaan hukum Taurat untuk memperlebar jurang, Efesus 2 ayat 11 sampai 18. Yesus juga membangun sebuah bait suci baru yang menakjubkan yang terdiri dari orang-orang percaya. Orang bukan Yahudi yang pernah dikecualikan dari peribadatan di tempat-tempat suci bait suci. Sekarang bergabung dengan orang-orang percaya Yahudi untuk menjadi satu. Kita juga menjadi bagian daripada jemaat Allah, bait Allah yang kudus, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Melalui kasih karunia Allah, Anda memiliki hak istimewa untuk kehidupan hari ini. Dalam keakraban dengan Yesus dan sesama orang percaya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 telah memainkan sebuah peran dalam pertobatan banyak orang.
Martin Luther menemukan dalam ayat-ayat ini sebuah kasih karunia yang memenangkan hatinya. Dan dia juga menemukan beberapa penegasan utama dari reformasi. Keselamatan datang hanya melalui iman, melalui kasih karunia saja, oleh Kristus saja, dan untuk kemuliaan Allah saja. Pada tahun 1738, 18 hari setelah mengalami pertobatan di Aldersgate Street, London, John Wesley berkhotbah di Universitas Oxford memberikan sebuah seruan dari hati dan pernyataan gerakan baru. Dari mana dia mengambil ayatnya? Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Lihat as Skeffington Wood strongly warmed the Wesley and the Evangelical Awakening. Christian History Imagelah, jilid 5, nomor 1, 1984. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati melalui firman ini, kami bisa menjadi sahabat-Mu, dan kami bisa lebih akrab kepada-Mu ya Tuhan. Berkati supaya kami bisa menjadi orang baik bagi orang di sekitar kami. Inilah doa kami, dan nama Yesus, amin.